Contoh soal pengertian logaritma. Berdasarkan definisi, kita peroleh A log B sama dengan C, artinya A pangkat C sama dengan B. Artinya, jika ada soal A log B sama dengan berapa, itu artinya kita mencari C. Kita mencari C, itu artinya kita mencari pangkatnya. Kita mencari A pangkat berapa biar dijadi B. Misalnya seperti ini. 2 log 8 sama dengan 3 itu artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kalau ada soal 2 log 8 sama dengan berapa, itu artinya 2 pangkat berapa biar jadi 8, jawabannya adalah 3. Kemudian contoh selanjutnya, 3 log 1 per 9 sama dengan negatif 2. Artinya 3 dipangkatkan negatif 2 hasilnya adalah 1 per 9. Jadi kalau ada soal 3 log 1 per 9 sama dengan berapa, itu artinya 3 pangkat berapa biar jadi 1 per 9. Hasilnya adalah negatif 2. Kemudian contoh selanjutnya, jika kita menggunakan variabel 2 log 32 sama dengan X, artinya 2 pangkat X sama dengan 32. Jadi kalau ada soal 2 log 32 sama dengan X, kita suruh mencari X-nya, itu artinya kita mencari X itu adalah 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 32, yaitu X-nya itu sama dengan 5, karena 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi X sama dengan 2 log 32 itu sama dengan 5. Nah, berdasarkan definisi logaritma tadi, kita bisa menentukan nilai logaritma berikut dengan disertai alasan. Misalnya yang pertama, 3 log 27 sama dengan berapa? Itu artinya 3 pangkat berapa biar jadi 27? 3 pangkat berapa sih biar jadi 27? Jawabannya adalah 3. Jadi 3 dipangkatkan 3 hasilnya adalah 27. Jadi alasan kita menjawab 3 di sini adalah karena 3 jika saya pangkatkan dengan 3 hasilnya adalah 27. Kemudian selanjutnya 5 log 1 per 125. Jawabannya berapa? 5 pangkat berapa biar jadi 1 per 125? Kalian ingat 1 per 125 itu tidak lain adalah 5 pangkat negatif 3. Jadi 5 dipangkatkan berapa biar jadi ini? Jawabannya adalah negatif 3. Karena 5 jika saya pangkatkan dengan negatif 3, saya tulis di sini. 5 jika saya pangkatkan dengan negatif 3, itu hasilnya adalah 1 per 125. Untuk yang nomor 2. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 3. Yang nomor 3, setengah log 1 per 16 sama dengan titik-titik. Setengah dipangkatkan berapa agar hasilnya 1 per 16? Jawabannya adalah, supaya kita mendapatkan 1 per 16, setengah itu kita pangkatkan dengan 4. Maaf, di sini 4-nya kita pangkatkan dengan 4. Jadi alasan kita kenapa setengah log 1 per 16 sama dengan 4 adalah karena setengah pangkat 4 hasilnya adalah 1 per 16. Kita bisa tuliskan di sini. Kita tuliskan seperti ini, karena setengah pangkat 4 hasilnya adalah 1 per 16. Kemudian yang nomor selanjutnya, setengah log 8 sama dengan berapa? Itu artinya setengah pangkat berapa biar hasilnya 8? Kita ingat bahwa 8 itu bisa kita peroleh dari setengah dipangkatkan negatif 3. Jadi setengah pangkat negatif 3 itu hasilnya adalah 8. Jadi alasannya di sini adalah karena setengah pangkat negatif 3 hasilnya adalah 8. Kita tuliskan di sini karena setengah pangkat negatif 3 hasilnya 8. Mungkin di sini kalian masih ada yang bingung. Masa sih setengah pangkat negatif 3 sama dengan 8? Kita ingat setengah itu tidak lain adalah 2 pangkat negatif 1.
Kemudian 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 3 lagi, itu artinya pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat negatif 1 kali negatif 3 itu 3. Jadi 2 pangkat 3, tidak lain adalah 8. Kemudian untuk selanjutnya 9 log 27 sama dengan berapa? 9 pangkat berapa supaya jadi 27? Kalau kalian bingung di sini, kalian bisa misalkan di sini adalah X. Jadi 9 log 27 kita misalkan X. Kemudian berdasarkan definisi kita peroleh maka 9 pangkat X sama dengan 27. Kita tuliskan. Supaya lebih jelas kita pindah di sini. Jadi tadi 9 log 27 kita sama dengan X. Artinya 9 dipangkatkan X sama dengan 27. Tugas kita adalah mencari X di sini. Caranya, dari persamaan ini 9 pangkat X sama dengan 27, kita ubah menjadi basis yang sama. Jadi 9 itu kan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian 27 itu menjadi 3 pangkat 3. Jadi kita ubah menjadi basis yang sama. Caranya adalah seperti ini. Kalian ingat basis itu adalah bilangan pokok. Jadi 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2, basisnya 3. Kemudian 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3, basisnya juga 3. Di sini basisnya sudah sama. Nah, untuk yang sebelah sini 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi X. Itu kita bisa ubah menjadi, kalau pangkat dipangkatkan lagi itu artinya pangkatnya dikalikan. Jadi kita bisa tuliskan menjadi 3 pangkat 2X. Jadi 3 pangkat 2X 3 pangkat 2X itu sama dengan 3 pangkat 3. Kita tuliskan 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat 3. Nah, kalau basisnya sudah sama, kita tinggal sama dengankan pangkatnya. Jadi kita peroleh 2X sama dengan 3. Sehingga X-nya itu adalah sama dengan 3/2. Sebagai catatan, jika logaritma dengan basis E, jadi kan tadi kita sudah berbicara basisnya itu dimisalkan dengan A. Dengan A-nya itu harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, khusus untuk yang basisnya itu nilainya adalah E itu adalah bilangan Euler. Bilangan Euler itu nilainya adalah 2,718 dan seterusnya. Kalian bisa cek di kalkulator kalian pencet E sama dengan nanti hasilnya adalah ini 2,718 dan seterusnya. Khusus untuk logaritma dengan basisnya itu E, misalkan saya punya E log B itu bisa dituliskan dengan ln B. Jadi ini bacanya adalah ln B, ln B. Jadi ln itu adalah logaritma di mana basisnya adalah E. Kemudian catatan yang kedua adalah bilangan pokok atau basis 10 boleh untuk tidak ditulis. Jadi kalau misalnya ada 10 log A, itu bisa kita tuliskan dengan log A saja. Jadi kalau misalnya ada soal log 100, itu artinya 10 log 100. 10 log 100 itu artinya 10 pangkat berapa biar jadi 100? Jawabannya adalah 2. Kemudian catatan yang terakhir, penulisan untuk log kuadrat A, itu maksudnya adalah log A dikuadratkan. Jadi yang dikuadratkan adalah log A. Jadi dilogaritmakan dulu baru dikuadratkan. Beda dengan log A kuadrat. Kalau log A kuadrat itu artinya yang dikuadratkan adalah A-nya. Kalau notasinya seperti ini, log kuadrat A itu maksudnya adalah log A dikuadratkan.